6 barang di garasi mobil yang bikin rumah terlihat kotor, padahal sering dibersihkan. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Dan, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan, kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Judul video ini terdengar sederhana, tapi efek nyata banget di kehidupan ibu-ibu hari ini yang serba cepat, serba capek, dan serba numpuk. Garasi sering dianggap area netral, padahal justru jadi pintu pertama yang menyambut hati kita setiap pulang. Begitu lihat berantakan, rasanya belum masuk rumah, sudah ingin rebahan, sambil mikir hidup. Kok begini amat? Ini bukan drama, ini realita ibu yang habis antar anak belanja, masak, dan masih harus kuat senyum. Topik ini penting karena rumah yang terasa kotor itu bukan cuma soal debu, tapi soal energi. Dalam psikologi lingkungan, ada teori cognitive load yang bilang semakin banyak visual berantakan, semakin capek otak kita memprosesnya. Jadi wajar kalau ibu gampang lelah, bukan karena kurang kuat, tapi karena otaknya nggak pernah istirahat. Garasi yang penuh barang itu kayak tabungan stres yang tiap hari kita setor tanpa sadar. Makanya pembahasan ini bukan soal rajin atau malas, tapi soal sadar. Sadar bahwa ada barang-barang yang kelihatannya sepele, tapi efeknya kayak bercandaan stand-up komedi yang ketawa di awal, tapi kepikiran semalaman. Kita bahas ini supaya rumah terasa lebih ringan. Dan ibu nggak harus jadi pahlawan super tiap hari, cuma buat ngerasa tenang di rumah sendiri. Barang pertama yang sering bikin garasi kelihatan kotor adalah kardus bekas yang disimpan dengan niat baik, tapi ujungnya jadi niat tertunda. Awalnya cuman 1-2 kardus bekas belanja online, yang katanya masih bagus, lama-lama nambah, karena tiap ada paket baru, selalu ada alasan sayang kalau dibuang. Kardus itu cepat banget berubah warna jadi kusam, nyerap debu, dan kelihatan lembab. Walaupun lantai sudah disapu, mata tetap nangkap kesan gudang pindahan. Bukan rumah yang hidup. Lebih lucunya lagi, pas dibuka, isinya sering cuma plastik, kabel nggak jelas, dan perasaan bersalah karena sadar sebenarnya nggak butuh. Barang kedua adalah peralatan rusak yang statusnya masih mau dibenerin. Di garasi biasanya ada pompa air bocor, kipas angin mati, kursi plastik patah satu kaki, atau ember retak yang katanya masih bisa dipakai nyiram tanaman. Setiap lihat barang ini, otak ibu langsung kerja. Ingat janji ke diri sendiri, ingat niat yang belum kesampaian, dan capek duluan sebelum ngapa-ngapain. Secara visual juga bikin garasi terasa berat karena isinya benda yang gak berfungsi, tapi juga gak pergi. Mata kita nangkapnya sebagai tumpukan masalah kecil yang kelihatannya sepele tapi bikin sesak. Ruangan jadi kelihatan penuh, walaupun sebenarnya nggak dipakai apa-apa. Setiap sudut terasa padat, gelap, dan gak bernapas. Padahal, luas garasinya sama saja. Otak kita capek duluan sebelum badan bergerak. Ini mirip banget sama hubungan yang gak jelas. Mau dipertahankan capek, karena kita tahu nggak ada manfaat nyata. Mau dilepas juga sayang, karena merasa sudah keluar waktu, tenaga, dan harapan. Akhirnya dibiarkan menggantung begitu saja. Setiap hari ketemu, tapi pura-pura nggak lihat. Dan makin lama, rasa beratnya makin numpuk. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain. Barang ketiga adalah sepatu dan sandal yang numpuk tanpa rumah yang jelas. Habis dipakai taruh aja di lantai garasi dengan niat nanti juga diberesin. Masalahnya nanti itu jarang datang tepat waktu. Debu nempel, lumpur kering, kadang ada bonus bau yang bikin kita refleks nahan napas pas lewat. Walaupun sepatu itu bersih dan mahal, kalau ditaruh sembarangan, tetap kelihatan berantakan. Padahal cuma dikasih rak sederhana, garasi langsung naik level dari parkiran darurat, jadi area transisi yang rapi. Barang keempat adalah botol kosong, kaleng cat, dan sisa bahan bangunan. Biasanya ini hasil renov kecil,
atau proyek rumah tangga yang niatnya hemat. Cat sisa disimpan karena siapa tahu butuh, botol bekas oli atau cairan pembersih ditaruh karena masih ada isinya dikit. Lama-lama numpuk dan warnanya pudar. Labelnya lepas dan permukaannya penuh cipratan. Walaupun jarang disentuh, keberadaannya langsung kasih kesan kumuh dan bikin garasi terlihat seperti area kerja yang belum selesai sejak 2 tahun lalu. Barang kelima adalah mainan anak yang pensiun dini dan hijrah ke garasi. Sepeda kecil rodanya sudah nggak lurus, bola kempes yang katanya masih bisa dipompa, mobil-mobilan patah yang disimpan karena kenangan. Setiap lihat mainan ini, hati ibu campur aduk antara nostalgia dan rasa bersalah. Kita simpan karena sayang, padahal anaknya sudah tumbuh dan gak pernah nanya lagi. Mainan yang rusak dan berdebu ini secara visual bikin garasi kelihatan penuh, dan secara emosional bikin kita susah move on dari fase hidup yang sudah lewat. Barang keenam adalah alat bersih-bersih yang ditaruh sembarangan. Sapu, pel, sikat, dan ember sering disandarkan asal di pojok garasi. Ironisnya alat yang tugasnya bikin rumah bersih malah jadi sumber kesan kotor. Kalau ujung sapu sudah mekar, pel lembab nggak digantung, dan ember dibiarkan terbalik sembarangan, garasi langsung kelihatan semrawut. Ini kayak ibu yang niat rapi tapi capek duluan. Akhirnya yang penting beres, walaupun mata dan hati tetap nggak tenang. Kadang yang bikin rumah terasa berat itu bukan karena kotor, tapi karena terlalu banyak cerita yang belum selesai dan garasi jadi tempat curhat paling setia. Semua barang diam di sana sambil bilang tenang saja nanti juga diurus. Padahal yang diurus malah perasaan ibu yang tiap lewat. Rasanya seperti ditagih cicilan emosional. Rumah jadi kayak stand-up komedi tanpa mic. Lucu, tapi capek sendiri. Pelan-pelan saja beresinnya karena rumah bukan lomba cepat rapi sedunia. Satu kardus keluar, satu napas lega masuk, dan itu sudah progres besar. Ibu-ibu itu hebat, multitasking. Tapi bukan berarti harus menyimpan semuanya, termasuk barang dan beban pikiran. Garasi rapi sedikit hati, ikut lapang, walau drama cucian masih menunggu. Mungkin hari ini bukan soal buang banyak barang, tapi mengembalikan rumah jadi tempat pulang yang ramah, tempat lelah boleh duduk tanpa disambut tumpukan yang menghakimi. Sedikit lebih lega, sedikit lebih ringan, dan cukup untuk bikin senyum kecil sambil bilang ke diri sendiri, rumah ini masih bisa jadi lebih baik, dan ibu yang di dalamnya juga. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.